Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kita terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Baik Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami yang telah menjaga, memberkati dan melindungi kami, sehingga anugerah-Mu selalu kami rasakan dalam hidup kami. Matahari telah terbit, demikian juga kehidupan kami akan bersinar sepanjang hari ini. Firman-Mu akan menuntun kami dan memberkati kami agar hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi nama Tuhan. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup dengan firman Tuhan. Amin. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-16, jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Amin. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan memberkati kehidupan kita, bahkan memberikan kita hari ini kesehatan. Kita percaya damai setia Tuhan menyertai perjalanan hidup kita hari ini. Sebagai makhluk sosial, kita hidup tentu bersama-sama dalam dunia ini dengan saudara-saudari kita. Dan dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, ketika kita berteman, ketika kita melakukan aktivitas, tentu ada yang menyenangkan bagi kita dan ada juga yang tidak menyenangkan bagi kita. Terutama ada juga yang senang pada diri kita, ada juga yang tidak senang, atau sebaliknya kita menyenangi orang lain dan ada juga ketika kita tidak menyenangi orang lain. Dan ketika kita dalam posisi tidak disenangi dan tidak menyenangi orang lain, maka dalam perjalanan hidup kita tentu apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan bagi kita itu selalu tidaklah menyenangkan bagi kita, karena pada awalnya kita tidak menyenanginya atau tidak suka kepadanya. Dan dalam perjalanan hidup, ketika realita kenyataan kita harus bersaing dalam segala sesuatu, baik kerja maupun kehidupan, kadangkala kita merasa iri ketika orang itu lebih dari diri kita. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan sesuatu ataupun pandangan orang lain kepada diri kita, kadangkala tanpa sadar kita sering menjadikan orang yang tidak kita senangi itu sebagai bahan fitnahan dalam hidup kita. Kita jadikan ia batu sandungan bagi kita, kita jadikan ia senjata kita untuk menjelekkan dia. Kadangkala kita juga dapat menghakimi orang yang tidak kita senangi karena perbuatannya. Tetapi tidak demikian yang dilakukan atau disarankan oleh Yakobus kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan diajarkan untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Berarti dalam kehidupannya tidak perlu ada penghakiman, tidak perlu ada
memfitnah orang lain, tidak perlu menjelekkan orang lain. Itu yang diinginkan Tuhan. Dan tidak perlu menghukum orang lain. Karena dikatakan yang berhak untuk menghukum adalah hanya satu orang. Dan ialah penguasa. Adalah pembuat hukum dan hakim. Ialah yang berkuasa, yang bisa menyelamatkan maupun juga yang bisa membinasakan. Yang kita kenal itu adalah Tuhan. Jadi dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu, kita harus diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup kita itu diciptakan untuk mengasihi sesama. Berarti kita tidak diinginkan untuk memfitnah saudara-saudari kita, menghukum mereka dengan keputusan kita atau dengan celah kita. Tetapi justru kita saling mendoakan satu dengan yang lain dalam kehidupan kita. Diingatkan bagi kita untuk saling menghormati, saling mengasihi, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Dilanjutkan kembali oleh Yakobus dalam ayat 13 sampai ayat 16. Tidak satupun manusia yang tidak punya rencana dalam hidup. Benarkan Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, kita merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Kita merencanakan apa yang kita lakukan, apa yang akan kita peroleh. Kita merancangkan semuanya. Masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita, masa depan orang-orang yang kita cintai. Dan ketika kita merancangkan segala sesuatu dalam hidup kita, kita berusaha untuk mewujudkannya. Kita berusaha untuk mewujudkan segala sesuatu dalam hidup kita itu. Bagaimana cara terwujud? Dengan kerja keras. Dengan kerja keras. Kadangkala kita melakukan dengan kekuatan kita. Kadangkala kita melakukan dengan kerja keras yang luar biasa, sehingga apa yang kita rencanakan boleh berjalan dengan baik. Tetapi ketika perencanaan itu gagal, kadangkala kita kecewa karena ambisi yang ada pada diri kita. Ambisi, kecongkakan kita bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan harus dapat dilakukan dengan baik dan terwujud. Jadi karena ambisi kita, kecongkakan kita merancangkan sesuatu dengan akal manusia, keinginan manusia, ketika gagal maka ada kekecewaan dan kita sering menyalahkan orang lain dari kegagalan kita itu. Tetapi nas hari ini memberikan kita nasihat. Tidak salah kita merancangkan masa depan, tidak salah kita merancangkan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi Yakobus mengatakan segala apa yang kita rancangkan itu dalam kehidupan kita, kita tidak hanya mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Kita tidak hanya mengandalkan kepintaran kita manusia, tetapi dikatakan dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16 ini, bagaimana dalam perencanaan kehidupan kita melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Karena Tuhan yang berkuasa atas setiap rencana kita. Karena Tuhan yang berkuasa atas setiap apa yang kita rencanakan. Jadi, jika kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita Bapak Ibu, apakah kita mengalami keberhasilan kah atau dalam rencana itu, atau keberhasilan itu tertunda, kita tidak akan merasa kecewa karena kita telah menyerahkan semua rencana itu pada Tuhan. Kadangkala rencana manusia itu berbeda dengan rencana Tuhan. Sehingga ketika rencana manusia tidak terwujud, ada kekecewaan yang dalam. Tapi ketika rencana manusia itu dia serahkan pada Tuhan, dia andalkan Tuhan yang bekerja, sehingga ketika belum terwujud, maka ia tetap saja bersyukur karena ia tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam setiap rencana. Di balik itu, ketika kita mengikutkan Tuhan dalam setiap rencana, berarti ada penyerahan hidup kita pada Tuhan. Ada penyerahan hidup kita pada kekuatan tangan Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita rencanakan, ketika ada Tuhan di dalamnya, ada ungkapan syukur yang bisa kita ungkapkan. Bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, kesuksesan, setiap perencanaan yang kita lakukan dalam hidup kita, tidak lepas dari tangan Tuhan. Jadi ada syukur yang bisa kita lakukan terhadap Tuhan. Jadi apapun perencanaan kita, jangan hanya mengandalkan kekuatan manusia. Jangan lupakan Tuhan Bapak Ibu.
Mari ikuti Tuhan dalam perencanaan, sehingga apa yang kita rencanakan akan berhasil dalam nama Tuhan, dan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita, dan dalam perencanaan hidup kita hari ini kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan selalu hidup dalam hidup kami, dan biarlah setiap rancangan kami hari ini dan langkah hidup kami hari ini, kami berserah penuh pada kekuatan tangan-Mu yang ajaib. Rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Amin.